بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب بالعلم بل بالأدب أعلى الرتب عش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته الأولى أن يرزقنا علما ورزقا طيبا وعملا متقبلا إنه ولي ذلك والقدير عليه. حياكم الله بالسلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali insyaallah taala dari pembacaan kita dari kitab As-Sunnah milik Al-Imam Al-Hafidz Abdullah Ibnu Ahmad Ibn Hanbal rahimahumallahu taala. Dan kita sudah sampai kepada bab mengenal para ulama, di antaranya yaitu Abdullah Ibn Idris rahimahullahu taala. Ya, setelah sebelumnya kita mengenal daripada Al-Imam Sufyan Ibn Uyainah rahimahullahu taala, maka kemudian sekarang kita lanjutkan dari mengenal ulama, yaitu Abdullah Ibn Idris Al-Kufi rahimahullahu taala, terkait mauqifnya para ulama terhadap kelompok Jahmiyah. Ya. Maka dari sini kita mengenal dari kitab As-Sunnah ini mengenal apa itu Jahmiyah. Bagaimana ya i'tiqadnya mereka terkait penyimpangan-penyimpangan Jahmiyah. Mauqifnya para ulama. Sekaligus juga kita mengenal para ulama yang boleh jadi kita belum pernah mengenal sebelumnya. Ya. Di antaranya Abdullah ibn Idris Al-Audi Al-Kufi rahimahullahu ta'ala. Ya. Baik, kita langsung masuk kepada matan. Haddatsani Al-Fadl ibn Sabbah As-Simsaru ya. Jadi di sini di dalam cetakan yang lain, barakallahu fikum, yaitu disebutkan di sini daripada biografi daripada Abdullah ibn Idris, yaitu dia adalah Abdullah ibn Idris ibn Yazid ibn Abdurrahman al-Imam al-Qudwah al-Hujjah. Ya, seorang imam, seorang qudwah, seorang pemimpin yang diikuti, ya, keteladanannya, kemudian juga al-Hujjah, ya, dirinya itu sebagai hujjah karena seorang imam, ya, yang dia itu siqah di atas agamanya, maka itu bisa dijadikan hujjah, ya, bisa dijadikan hujjah bagi kaum muslimin, ya. Namanya adalah nama aslinya Abu Muhammad Al-Audi Al-Kufi, nisbah kepada wilayah Kufah, ya, wilayah Kufah.
ahadul a'lam. Qala Abu Hatim, dikatakan di dalam tarojim, ya, Abu Hatim, ya, salah seorang ulama yang mengilmui, menguasai daripada bab jarh wa ta'dil. Dia mengatakan, Abu Hatim Ar-Razi, ya, salah seorang dari rijalul hadis, dia mengatakan huwa imamun min a'immatil muslimin. Abdullah ibn Idris ini adalah seorang imam bagi kaum muslimin. Ya, perhatikan di sini. Ya, jadi ketika seseorang menyandang predikat imam itu tidak sembarangan, tidak mudah, ya, tidak sembarangan, tidak mudah, tidak asal-asalan. Semua dipanggil imam. Dasarnya apa? Mungkin karena keilmuannya, karena sumbangsinya terhadap agama dan lain sebagainya. Tidak, tapi akidahnya. Adakah dia ada seorang ulama yang diakui, ya, oleh para ulama yang lainnya, yang fiqh tentunya, yang sabat, yang akidahnya selamat, ya, sehingga diakui daripada keilmuannya dan juga keimamannya. Ya, yang namanya imam adalah pemimpin bagi kaum muslimin, ya. Dan di antara makna waliul amr oleh para ulama disebutkan maknanya adalah bukan hanya sekedar, ya, umara, tapi juga maknanya adalah ulama, ya. Waliul amr maknanya adalah ulama, pemimpin bagi kaum muslimin di antaranya adalah ulama. Ya. Maka dikatakan oleh Abu Hatim Ar-Razi, Abdullah bin Idris ini, ya, Al-Audi Al-Kufi rahimahullahu taala adalah imam bagi kaum muslimin, ya. Imam bagi kaum muslimin. Hujjatun, dan juga hujjah dia, ya. Mata fi Dzulhijjah sanata isnatain wa tis'ina wa mi'ah, ya, meninggal pada tahun berapa? Ya, 190 Hijrah ba'da wafatihi Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Ini bisa dilihat di dalam maraji'nya, di sini adalah masdarnya. Bisa dilihat di Tazkiratul Huffaz. Nah, ya. Jadi tidak perlu diragukan lagi dari apa yang dicantumkan oleh Abdullah, ya, anak Imam Ahmad di dalam kitab beliau ini As-Sunnah, ya, terkait mauqifnya para ulama kepada kelompok Jahmiyah, ya. Baik secara menyeluruh, secara global daripada Jahmiyah itu sendiri maupun secara perorangan, secara ta'in, ya. Jadi tidak dibedakan bahwasanya adalah kelompok kufar, ya, pemikiran-pemikiran kufur di dalamnya, dan orang-orang yang mengadopsi pemikiran ini Jahmiyah maka kufur, ya, dikafirkan secara ta'in. Ya. Taib. Kita lanjutkan, barakallahu fikum. Ya. Hadatsani Al-Fadl ibnu Sabbah As-Simsaru wa sa'altu abi anhu. Ya, jadi ini diriwayatkan dari kepada Abdullah dari Fadl ibn Sabbah As-Simsaru. Siapa dia? Yaitu adalah Abul Abbas As-Simsaru. Asluhu min Nahawan wa huwa thiqah. Beliau berasal dari wilayah Nahawan, ya, wilayah Nahawan. Dan dia adalah seorang ulama yang thiqah, ya. Seorang ulama yang thiqah. Artinya bisa diambil pendapatnya, seperti itu. Selamat agamanya. Ya. Nama aslinya adalah Abul Abbas As-Simsaru. Ya, Al-Fadl ibn Sabbah, atau nama lainnya juga Al-Fadl ibn Sabbah Al-Baghdadi. Ya. Jadi dia bertanya kepada ayahnya anhu terkait Abdullah ibn Idris. Faqal, maka kemudian, ya, ayahnya mengatakan a'rifuhu, ya, dia mengetahuinya, laisa bihi ba'sun. Qal kuntu inda Abdullah ibn Idris rahimahullah, ketika ayahnya bersama dengan Abdullah ibn Idris rahimahullahu taala, ya, fasa'alahu ba'du ashabil hadis mimman kana ma'ana.
Maka para ulama ashabul hadis yang ada pada saat itu bersama mereka bertanya kepada Abdullah bin Idris, ya, faqal, ya, maka dia mengatakan matakulu fil jahmiyah yusallah khalfahum, ya, bagaimana pendapat Anda terkait Jahmiyah? Apakah mungkin kita akan sholat di belakang mereka? Ya, artinya apakah kita bersolat bermakmum kepada Jahmiyah? Ya, ini pertanyaan yang luar biasa, ya, di tengah-tengah mereka karena kekhawatiran mereka terhadap kekufuran. Di antaranya yang mereka khawatirkan jangan sampai mereka itu menunaikan ibadah sholat akan tetapi tidak diterima sholat tersebut. Ya, karena kenapa? Karena bermakmum dengan orang kafir Jahmiyah. Ya. Nah, ini menjadi titik perhatian penting untuk kita seharusnya di masa sekarang agar memperhatikan, ya, terlebih di masa sekarang ini, ya, wallahul musta'an wa alaihi tuklan, tersebarnya merebaknya kekufuran, berbagai macam firqah, pemikiran fikrah dan yang lain sebagainya, terutama kekufuran-kekufuran kejahmiahan, ya, al-asy'ariyah, maturidiyah, syiah dan yang lain sebagainya. Ya. Inilah perhatiannya para, ya, para ahlul hadis wal athar, di kalangan para ulama di dalam mereka menjalani kehidupan ini agar agama mereka itu tidak ternodai. Nah, seperti itu. Mereka merasa khawatir dan mereka membutuhkan kepada ilmu. Ya, mereka tanyakan kepada para ulama yang berkompeten seperti itu. Yang sikoh, yang aslam dinnya, agamanya, tidak sembarangan. Ya, bagaimana pendapat Anda tentang Jahmiyah? Apakah kita sholat bermakmum kepada mereka? Ya, saya pernah bertanya tentang permasalahan kitab ini, ya, kitab As-Sunnah dulu ketika masih belajar kepada salah satu dosen pengajar pada saat itu, ya, di dalam kelas. Dan kita tidak pernah berbicara dengan bahasa Indonesia, kita berbicara dengan bahasa Arab, ya, berbahasa Arab. Kemudian di sela-sela pengajaran itu di kelas, ya, saya bertanya bagaimana pendapat, ya, Ustadz terkait kitab As-Sunnah yang di dalamnya menerangkan penyimpangan-penyimpangan Jahmiyah oleh para ulama, ya, oleh para ulama, dan terlebih juga terkait mauqifnya para ulama terhadap salah seorang tokoh besar, ya, yaitu Abu Hanifah, ya. Ini dengan bahasa Arab kita bertanya. Dan hasilnya kelas tersebut diisi bukannya dengan belajar tapi dengan justru diskusi seperti itu dengan bahasa Arab, ya. Ya. Meskipun pada saat itu tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan, ya. Tapi inilah bagian daripada diskusi, bertanya dan sebagainya. Ya. Ini yang dilakukan oleh para sahabat, para ulama pada saat itu, para ulama pada saat itu, mereka bertanya kepada imam-imam yang terpercaya, para alim ulama rabbani, ya, bukan ahbar, bukan ruhban, bukan, ya, du'atun ila abwabi jahannam. Maka qala al-Fadl yang meriwayatkan daripada cerita ini, dia mengatakan sumastagaltu ukallimu insanan bi syai'in falam afham maradda alaihi benu Idris. Akan tetapi Al-Fadl ini disibukkan, maksudnya tidak mendengar secara keseluruhan dari apa yang disebutkan oleh Abdullah ibn Idris, ya, dari pertanyaan tersebut. Maka dia bertanya, fakultu lilladzi sa'alahu maqala lak. Dia bertanya kepada orang yang, ya, bertanya tersebut akhirnya dari kisah ini. Apa yang dikatakan kepada engkau? Dari jawabannya Abdullah ibn Idris. Faqal, maka dia mengatakan, qala li, Abdullah ibn Idris mengatakan kepadaku, muslimun haula. Ini pertanyaan yang sekaligus menjadi jawaban, ya. Ya. Abdullah ibn Idris ketika ditanyakan seperti itu, bagaimana pendapat Anda terkait Jahmiyah dan mungkinkah kita sholat bermakmum kepada Jahmiyah? Maka justru Abdullah ibn Idris bertanya balik, apakah mereka muslim? Sampai 2 kali. Apakah mereka muslim? Ya, Allahul musta'an. Ya. Maka jawabannya tidaklah, ya, wala karamah. Tidak ada kemuliaan bagi mereka, la yusalla khalfahum, dan tidak pula kita sholat bermakmum kepada Jahmiyah. Ini jawaban daripada Abdullah ibn Idris.
Ya, asar yang sahih, ya. Asar yang sahih. Diajarkan dulu yang kemarin coba. Heeh. Ya, di dalam catatan kaki Hasyiah, ya, ketika Abdullah ibn Idris mengatakan muslimun haula la wala karamata la yusalla khalfahum, maka Abdullah Al-Fadl di sini lam yasma'hu Al-Fadl Ibnu Sabbah min Abdillah ibn Idris. Dia tidak mendengar secara sempurna, ya, tidak sempurna pendengarannya pada saat itu, terhilangkan fokusnya mungkin. Wa innama sami'ahu minar rajulil mubham, akan tapi dia mendengar dari salah seorang lainnya seperti itu. Li'annahu istaghala an sima'i hadhil jumlah, ya, bi kalami ma'a insanin akhar. Ya, dia terlalaikan dari pernyataannya Abdullah bin Idris, jawabannya yang ketika ditanyakan seperti itu, ya. Kama yadullu alaihi siyaq, sebagaimana telah disebutkan di dalam paragraf tadi yang kita bacakan dari konteks tadi. Illa annahu qad jaa indal musannif rahimahullah mufarraqan. Ya. Wallahu a'lam. Tayyib. Baik, kita lanjutkan kembali. Barakallahu fikum. Ya, jadi ini adalah pelajaran, ya. Jadi tidak boleh seorang itu dia bermudah-mudah di dalam apalagi terlebih di masa yang buruk seperti masa kita sekarang ini, ya, zaman riddah, zaman fahisyah mubayyinah, zaman kekufuran, ya, zaman tersebarnya maksiat secara terang-terangan, ya. Dan ini sudah kita bacakan kemarin di dalam pertemuan yang lalu, bahwasanya bukan berarti seorang itu dia menghalangi untuk mereka sholat berjamaah, ya, karena sholat berjamaah ini meskipun khilaf di dalam fikihnya, ya, akan tapi tetap dianjurkan bagi seorang itu dia sholat berjamaah. Tapi ketika zaman sudah tidak memungkinkan seperti sekarang ini, berbagai macam kekafiran, bahkan riwayat-riwayat Ibnu Abi Syaibah dan yang lainnya, ya, ini sudah kita sebutkan, ya. Bukan berarti tidak boleh sholat berjamaah. Sebagaimana perkataan Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, ya, ila anna la nada'u ityanaha fa inna shalla rajulun khalfahu a'ada as-salata, yakni man qala al-Qur'anu makhluq, ya. Jadi bukan berarti kita menghalangi kaum muslimin salat di masjid, bukan, ya. Tapi karena memang tidak sah salat di belakang Jahmiyah, tidak dibenarkan, ya, bukan berarti menghalangi, karena salat di belakang seorang itu dia salat di belakang Jahmiyah, ada shalah, ya, diulangi salatnya karena tidak sah, ya, tidak sah, ya, tidak sah. Wallahu musta'an. Ya. Merebaknya kekafiran, ya. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian
Qultu lil Fadl ibn Sabbah, ya, qultu lil Fadl ibn Sabbah, sami'tuhu yaqul hadal ibn Idris wa anta hadir. Ya, wa anta hadir, ya. Aku mendengarnya dia mengatakan bahwasanya ini dari Ibnu Idris, dan apakah engkau itu hadir bersamanya pada saat itu? Ya, qal na'am sami'tuhu. Ya, ya, tentu aku mendengarnya. Ya, aku mendengarnya. Nah, kemudian barakallahu fikum, hadatsani Ahmad bin Ibrahim ad-Dawraqi, hadatsani Abu Ja'far as-Suwaidi an Muqatil. Qal sa'altu Abdullah bin Idris an salati khalfal Jahmiyah. Qal a'uminunhum, ya. A'uminunhum, ya. Dari Ahmad Ibrahim ad-Dawraqi, hadatsani telah menceritakan kepadaku dari Abu Ja'far, dari Muqatil, dia mengatakan aku bertanya kepada Abdullah bin Idris terkait permasalahan sholat di belakang Jahmiyah. Maka Abdullah bin Idris mengatakan, apakah mereka orang-orang yang beriman? Ya, dengan pertanyaan seperti itu. Apakah mereka orang beriman? Siapa yang ragu terhadap kekafiran Jahmiyah? Hah? Sampai sekiranya seperti itu ditanyakan, mungkin nggak kita sholat di belakang? Apa mereka Muslim? Apa mereka beriman? Lah, ya, mereka kufar. Tidak boleh sholat di belakang mereka. Tidak boleh sholat di belakang mereka. Ya, ya. Abu Ja'far As-Suwaidi Siqah, ya, Abu Daud kama fi tarikh Baghdad. Adapun Muqatil Ibnu Muhammad An-Nasr, ya, Ar-Razi, mutarjim, ya, mutarjim fil jarh wa ta'dil. Ya, dikatakan oleh Abu Zur'ah, Muqatil itu kana siqatun ma'munan. Dan di riwayat yang lain waqala Abu Hatim, dikatakan oleh Abu Hatim Ar-Razi, kana siqatun faqihan, ya. Masyaallah. Asarnya sahih, asarnya sahih. Ya. Jadi ketika kita memahami terkait kelompok Jahmiyah, bukan hanya sekedar secara keseluruhan, ya, Jahmiyah itu sesat, Jahmiyah itu dolal, ya, ahlud dolal. Tapi Jahmiyah itu kelompok kufar. Dan orang-orang yang memiliki penyimpangan-penyimpangan Jahmiyah, maka itu adalah divonis sebagai, ya, kafir, murtad, ya, seperti itu. Ya, makanya sungguh heran ketika ada orang yang, ya, berpegang teguh dengan pendapat para ulama, kemudian, ya, mengkafirkan Jahmiyah di masa sekarang berdasarkan ilmu, bukan zon, bukan, berdasarkan ilmu, ya, dikatakan sebagai orang-orang yang menyimpang. Nah, ini, ya, nasallahu afiyah. Maka dikatakan pantas jika mereka dikatakan maz'umin, ya, orang-orang yang hanya menyandarkan diri, menisbahkan diri, tapi mereka, ya, dusta, ya, maz'umin. Nasallahu afiyah. Ya. Kemudian jazakumullahu khaira. Hadatsani Ahmad bin Ibrahim, hadatsani Yahya bin Yusuf Az-Zimmi, qala hadartu Abdullah ibn Idris, faqala lahu rajul, ya Aba Muhammad, kunyah daripada Abdullah ibn Idris, Abu Muhammad, inna qibalana nasun yaquluna innal Qur'ana makhluqun, nasallallahu. Ya, sungguh ada masyarakat yang mereka itu berpendapat bahwasanya Al-Qur'an makhluk. Ya. Ini perhatikan di sini, ya. Ada orang yang berpendapat Al-Qur'an itu makhluk, ya, dari kelompok masyarakat. Kita lihat catatan kaki.
Ya, di sini ada catatan kaki. Di riwayat yang lain nasan. Taib. Ya. Jadi ada masyarakat yang mereka itu berpandangan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah makhluk. Maka Abdullah ibni Idris mengatakan, bertanya, minal Yahud, apakah mereka itu dari kalangan Yahudi? Maka dikatakan oleh seorang lelaki tersebut, qal yaudu ila rajul, kembali kepada rajul tadi, qalnya itu, ya, fi'il madhi. Dia mengatakan, lah, bukan dari kelompok dari orang-orang Yahudi, bukan. Maka ditanyakan kembali oleh Abdullah bin Idris, ya, fa minan nasara, apakah mungkin dari kalangan Nasrani kalau begitu? Maka dijawab lagi oleh lelaki tersebut, lah, tidak. Ya, bukan dari kalangan Nasrani. Ya. Maka Abdullah bin Idris mengatakan kembali, faminal majus. Kalau begitu apa mungkin mereka dari kalangan Majusi? Maka dijawab lagi oleh lelaki tersebut, tidak, bukan dari kalangan Majusi. Ini membingungkan dari Abdullah bin Idris. Bukan dari Yahudi, bukan dari Nasrani, bukan pula dari Majusi. Ketiga-tiganya kelompok kafir asli nih. Kafir asli. Ya, kafir itu ada dua. Kafir asli dan kafir asli ahli kitab dan kafir asli bukan ahli kitab. Ya, contohnya di sini Yahudi, Nasoro, di tempat lain Majusi. Adapun kafir asli bukan ahli kitab semisal Hindu, Buddha, ya, Konghucu, ya, musyrikin dan lain sebagainya. Maka semuanya bukan, ya, bukan Yahudi, bukan Nasoro, bukan pula Majusi yang mengatakan seperti ini Al-Qur'an makhluk. Kemudian siapa? Ya, maka Abdullah bin Idris mengatakan famiman. Ya, kemudian maka siapa kalau begitu? Qol minal muwahhidin. Orang tersebut mengatakan masyarakat ini mengaku bahwasanya mereka dari kalangan muwahhid, ya, ahli tauhid. Ahli tauhid mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Maka apa kata Ibnu Idris, Abdullah Ibnu Idris rahimahullah taala, qol kadzabu. Mereka dusta, mereka bohong, ya, mereka bukan, ya, dari kalangan muwahhid. Laisa haula'i bimuwahhidin. Mereka bukan dari kalangan ahli tauhid, bukan orang Islam maksudnya. Bohong mereka. Haula'i zandaqah. Mereka itu zindik, dari kalangan kelompok zindik. Ya, lihat perkataan dari para ulama kita. Tegas, ya. Mereka itu zindik, kata Abdullah bin Idris. Ya. Lihat hari ini orang, ya, mengaku ahli tauhid, mengaku orang Islam, mengaku, ya, ahlul kiblah, ya. Al-Qur'an ya, sifat nuzul, sifat istiwanya Allah ditakwil dengan istaula. Apa hukumnya? Kafir. Tapi diangkat sebagai imam muslim, bahkan mengkafirkan orang Islam, ahli tauhid, ya. Justru yang zindik, yang kafir malah dihukumi sebagai muslim dengan membawakan dalil-dalil, ya. Nasallallahu afiyah. Disebut sebagai khawarij, haddadi, la haula wala quwata illa billah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Musibah, ya, musibah. Semoga kita yang belajar kitab As-Sunnah ini, ya, diberikan istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa sabat di atas at-tauhid dan as-sunnah. Ya, hatta nalqahu, sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersabar dengan segala gangguan, ya, bersabar dengan keterasingan. Ya. Ya. Allahul musta'an. Ya, jadi kata Abdullah ibn Idris, kadzabu laisa haula'i bimuwahhidin, haula'i zandaqatun. Ya, man za'ama anna al-Qur'ana makhluqun faqad za'ama anna Allah azza wa jalla makhluk. Syirik akbar. Ya, ini perkara syirik akbar. Ya, kufur pelakunya. Siapa saja yang dia itu meyakini bahwasanya Al-Qur'an itu adalah makhluk, maka sungguh dia telah meyakini, mendakwahkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga adalah makhluk. Wa man za'ama anna Allah ta'ala makhluk, dan siapa saja yang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala makhluk, faqad kafar. Sungguh dia telah kafir. Ya.
yang keluar daripada Islam. Haula'i zandaqatun. Haula'i zandaqatun. Diulang sampai 2 kali. Mereka zindik, mereka zindik, mereka zindik, ya. Nasallallahu alaihi. Qala Ibnu Dawraqi, di sini dikatakan oleh Ibnu Dawraqi, ya, wa akhbarani ba'du ashabina an Zimmi. Qala wa qara'a Ibnu Idris. Sehingganya, ya, Ibnu Idris di sini membacakan sebuah, ya, kalamullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Abdullah Ibn Idris membacakan ayat tersebut. Faqal, kemudian dia mengatakan Allahu makhluk, ya. Apakah Allah di sini makhluk? Ya, dengan menyebut nama Allah. Apakah Allah di sini makhluk? War-Rahmanu makhluk, War-Rahimu makhluk. Ya, dan apakah sifat Rahman dan Rahim ini adalah makhluk? Haula'i zandaqatun wallahi. Mereka ini adalah zindik, kata Abdullah Ibnu Idris, ya, ulama ini. La haula wala quwwata illa billah. Ini kekafiran, ya. Zindikan, kekafiran. Allahul musta'an. Ya. Kemudian haddatsani Muhammad ibn Harun Abu Nashir, haddatsani Muhammad ibn Isa, sami'tu bena Idris su'ila an qaumin yaqulun, ya, sami'tu bena Idris su'ila an qaumin yaqulun al-Qur'anu makhluqun. Ya. Ada yang bertanya kepada Ibnu Idris, ya, aku bertanya kepada Abdullah Ibnu Idris terkait masyarakat yang mereka itu mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Fastasna azalik, ya, dikecualikan dari hal tersebut. Waqal, kemudian dia mengatakan subhanallah, subhanallah, syai'un minhu makhluqun. Apakah sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah makhluk? Wa asyara biyadihi ila fihi. Kemudian dia mengarahkan tangan kepada mulut yang menandakan untuk apa? Catatan kaki di sini, ya. Wa qauluhu wa asyara biyadihi ila fihi, maksudnya adalah uskut an hada, diam. Diam. Ya, ini enggak pernah diucapkan oleh para ulama, enggak pernah ada pengajaran dari para ulama seperti ini. Diam. Ya. Diam. Ya. Wa arid anhu, dan berpaling dari orang-orang semodelan seperti ini. Ya, enggak usah didengar, enggak usah dilihat, enggak usah ditengok, udah berpaling. Ya. Mereka itu syaitan, zindik, dari kalangan zanadiqah, tinggalkan. Ya, wa'arid anhu ka'annahu ista'dham zamahu, ya, seakan-akan ini menandakan sebuah permasalahan yang besar, ya, ya, keheranan yang besar seperti itu, ya. Wa asyaru biyadihi ila fihi, ya, ini enggak benar seperti ini, seperti itu, ya. Jadi ini adalah mauqifnya Abdullah ibn Idris, salah seorang ulama kita, ya, dan terus kita akan bacakan, ya, mauqifnya para ulama, dan sekaligus kita akan mengenal mereka insyaallah taala, bagaimana sikap mereka dan pengajarannya mereka kepada kaum muslimin terhadap kelompok Jahmiyah beserta pemikiran-pemikirannya. Seperti itu. Ya, insyaallah kita akan lanjutkan di dalam pembahasan ini. Sudah selesai, Abdullah bin Idris sudah selesai, alhamdulillah, alaman yasrahullah. Kita akan lanjutkan kepada pembahasan daripada Al-Imam Waqi' Ibnul Jarrah rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Tapi kita cukupkan saja sampai di sini. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang lainnya. Naqtatim bidu'a kifratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullahu khairan.